terima kasih, sama-sama, selamat pagi, everything. And then now I'm learning Duolingo. Saya suka, saya punya like the basics, but to get. Itu bersaudara. Ya, Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Ini ada poin penting yang akan saya bahas ya mengenai requestan kalian kemarin ya, mengenai sosok Martin Paes ketika sudah saya bahas dia sudah menjadi bagian Indonesia karena sudah disumpah WNI, tetapi ada beberapa komentar dan ini menurut saya perlu diklarifikasi agar ini bisa menjadi titik terang, yaitu Bang, bagaimana kepastian Martin Paes ini kok dia bisa membela timnas Indonesia padahal dia tidak memiliki garis keturunan. Nah, kalau dilihat secara lebih dalam memang betul Martin Paes ini tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Ini sama sekali tidak ada garis keturunannya. Bisa dibilang kalau Martin Paes ini adalah bule tulen ya, atau full blood ya, 100%. Dia bukan half blood, tetapi 100% bule tulen. Tetapi kok bisa untuk dinaturalisasi oleh Indonesia atau menjadi bagian timnas saat ini? Itu bagaimana? Sedangkan ya pemain-pemain yang membela timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, kemudian Beto Gonçalves dan juga beberapa pemain timnas lainnya itu harus menetap di Indonesia selama 5 tahun. Nah, di sini pembahasan yang seru ya, agar kita semua bisa meluruskan dan tidak memeta-metakan, karena setiap saya membuat konten saya tidak ingin kita memetakan antara pemain keturunan atau pemain lokal, karena kalau sudah disumpah seperti Martin Paes ini dia adalah warga negara Indonesia dan menurut saya ini pembahasannya sangat seru untuk dibahas. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya untuk tinggalkan like, comment, juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, untuk kasus Martin Paes ini yang akan saya bahas dari akar terlebih dahulu ya. Nah, buyut ya dari Martin Paes ini ya datang ya dari Eropa ya, itu ke Hindia Belanda. Nah, tepatnya di Kediri, Jawa Timur, di Pare. Nah, kemudian bukan 1 tahun atau 2 tahun, tetapi ada kurang lebih puluhan tahun ya. Dia tinggal di Kediri, ya. Kemudian lahirlah nenek dari Martin Paes, ya, yang melahirkan ibu Martin Paes. Nah, itu lahirnya juga di Kediri. Nah, kemudian ketika masa kemerdekaan, ya, nenek dari Martin Paes ya itu kembali lagi ke Eropa ya, ke Belanda. Nah, tetapi di sini yang mengikat, ada aturan yang mengikat mengenai perundang-undangan Indonesia mengenai hak kewarganegaraan. Semua pemain yang memiliki darah keturunan, kemudian orang tuanya atau nenek buyutnya yang pernah lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tinggal lama di Indonesia, dia berhak ya untuk membela timnas Indonesia atau berhak menjadi warga negara Indonesia. Dan Martin Paes ini mendapatkan keistimewaan nenek dan juga keluarga dari neneknya semuanya itu tinggal di Indonesia. Artinya ya dari segi kultur budaya dari keluarga sang nenek ini semuanya sudah mengenal lebih dalam mengenai Indonesia ya. Kemudian budaya Indonesia ya. Jadi apa yang menjadi nasionalisme dari keluarganya ya dan juga bagaimana kultur budaya dari keluarganya itu dibesarkan dari cara Indonesia. Sehingga sosok Martin Paes walaupun dia tidak memiliki darah keturunan, tetapi dari semua kultur dari keluarga, dari nenek dan ibunya, itu memang memiliki kekhasan Indonesia. Jadi walaupun dia orang luar ya dalam hal ini orang Eropa, tetapi dia menetap lama di Indonesia dan itu diperbolehkan oleh undang-undang ya. Karena hal ini ya, ini bukan hanya terjadi dengan orang Eropa saja ya atau etnis Eropa saja. Ya mungkin ada etnis lain seperti Tionghoa ya, kemudian India, kemudian Arab yang dulunya ya itu tinggal ya berdagang di Indonesia, kemudian tinggal lama di Indonesia, menetap di Indonesia, kemudian kembali lagi ya ke sana dan dia masih meninggalkan jejak di situ. Dan Martin Paes pun seperti itu.
Jadi bukan hanya orang Eropa saja, tetapi seperti orang China dan sebagainya yang dulunya seperti itu, bahkan sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan itu sah, teman-teman. Itu dibolehkan. Dan secara administrasi itu legal formal. Nah, itu boleh. Nah, ini menjadi poin penting. Jadi tidak ada lagi, teman-teman, yang di sini Martin Paes bukan pemain keturunan dan lain sebagainya. Yang jelas, saya sangat yakin banyak yang sepakat bahwa ketika Martin Paes kemarin disumpah menjadi WNI, itu banyak yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PSSI dan juga sang pemain. Bahkan ya, ini PSSI pun mengatakan, mungkin kalian juga sudah tahu beberapa waktu lalu, ya, ketika Martin Paes pertama kali datang ke Jakarta, orang tua dari sang ibu keluarganya dan juga bahkan ya keluarga dari neneknya itu terharu dan sangat gembira ya bahkan menangis ketika sang anak ya atau cucunya ini kembali lagi ke Indonesia. Karena apa? Walaupun dia orang Eropa dulunya ya, era orang Eropa, dia sudah lama menetap di Hindia Belanda ya, otomatis secara emosionalnya itu sudah dapat secara langsung. Sama aja seperti kita kalau kita mungkin di perantauan, ketika kita pulang kampung pasti ada rasa emosional di sana. Nah, begitu dengan sosok Martin Paes. Jadi walaupun di sini ya teman-teman pembahasannya mungkin saya lebih dalam masuk ya. Ini agar kita semua paham ya mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Martin Paes itu sangat luar biasa. Dan itu sah. Jadi tidak ada lagi dan jangan sampai ada lagi yang memeta-metakan ya mengenai pemain keturunan, pemain naturalisasi. Ini sudah clear, ini sudah jelas bahwa sebenarnya Martin Paes ini ingin berkontribusi besar terhadap negara yang sudah membesarkan neneknya, ya, yang sudah membesarkan buyutnya dan sebagainya ketika di Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Bahkan kemarin ketika selesai ya disumpah WNI, Martin Paes pun mengatakan bahwa saya ketika datang di Indonesia ya ingin mengambil bagian penting di sepak bola ini. Ya, ini adalah statement Martin Paes ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa saya ingin berkontribusi dan menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia bahwa untuk Indonesia saat ini ya dia ingin membuktikan bahwa bisa masuk di Piala Dunia. Nah, menurut saya ini adalah impian yang realistis dan juga patut kita tunggu. Karena apa ya? Saat ini sosok Martin Paes ini usianya juga relatif muda ya, masih 25 tahun. Dan untuk peluang dirinya ya, kalau nanti lolos di Piala Dunia 2026 ya, artinya dia masih berusia 27 ya. Kemudian kalau ini hitung-hitungannya ya, kalau misalnya Indonesia tidak lolos di Piala Dunia 2026, kita masih ada peluang dirinya untuk membela timnas Indonesia hingga 2030. Artinya usianya ini menginjak 29 ya, mau ke 30 dan itu masih bisa dan masih layak untuk membela timnas Indonesia. Artinya ini masih jangka panjang. Belum lagi nanti ada sosok seperti Nathan Chow, Ijas ya. Kemudian juga ada beberapa pemain lain, Justin, Rafael, Ivar, itu sedang matang-matangnya. Ada Kelvin Verdong ya. Kemudian juga Jens Raven ya. Ada beberapa pemain lain juga. Itu semuanya sedang matang-matangnya karena usia sangat matang. 26, 28 ya usia-usia mereka. Paling tinggi mungkin 35. Nah, itu menjadi hal yang sangat bagus dan patut kita tunggu bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu nonton mengenai Martin Paes ini dan kita akan melihat ya bagaimana penampilan di bulan Juni. Yang jelas saya berpesan kepada teman-teman semua, jangan sampai ada dikotomi ya dalam ini mengenai mengapa Martin Paes berbeda dengan yang lain kemudian didiskriminasikan. Menurut saya jangan sampai. Semua sudah clear pembahasan ini dan semoga saja Martin Paes mampu berkontribusi besar bersama timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan uniknya sosok Martin Paes ini membela timnas Indonesia? Apakah kalian yakin nantinya dengan adanya Martin Paes Indonesia akan mampu berkembang di level Asia maupun dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.